saya Vanessa Interisti dari kelas 8C Santo Gregorius Agung. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Lembaga Penyelenggaraan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme menyatakan bahwa penyelenggaraan negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para penyelenggara negara merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan bagian dari doktrin trias politika. Secara sederhana, trias politika sebagaimana dijelaskan KBBI adalah pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif atau kekuasaan mengadili. Menurut Mariam Budiarjo, trias politika merupakan suatu prinsip normatif yang menegaskan bahwa fungsi kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama agar penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa dapat dicegah. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara diharapkan lebih dapat terjamin. Trias politika diprakarsai oleh John Locke dalam bukunya yang terbit pada tahun 1689, Negara yang Terpisah. Ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang. 2. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan melakukan perserikatan, aliansi, dan segala kegiatan dengan pemerintahan luar negeri. Selanjutnya, Montesquieu dalam bukunya yang terbit pada tahun 1748 menyatakan bahwa kekuasaan negara perlu dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. 2. Kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Bertumpu pada trias politika, suprastruktur politik di Indonesia terdiri atas 3 kekuasaan, sebagaimana tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebagai berikut. 1. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Menurut Pasal 17 UUD NRI tahun 1945, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden untuk membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 2. Kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau bisa disebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah DPD.
Menurut UUD NRI tahun 1945, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Ketentuan konstitutif mengenai kewenangan ketiga lembaga ini tercantum dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 sebagai berikut. A. Pasal 3 ayat 1 menyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. B. Pasal 20 ayat 1 menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dan C. Pasal 22D ayat 2 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat